Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para mahasiswa. Nah, kita lanjuti topik kuliah kita pengantar ekonomi mikro. Hari ini kita akan bahas tentang teori permintaan, teori penawaran, dan equilibrium harga. Oke, dengan saya Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar, SMSI. Nah, kita akan bahas pertama adalah fungsi permintaan. Nah, permintaan itu adalah keinginan individu atau masyarakat sebagai konsumen untuk membeli produk tertentu pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, di mana permintaan ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah harga pokok, kedua harga pokok lain yang dapat mensubstitusi produk tersebut, ketiga pendapatan individu, keempat, rata-rata pendapatan masyarakat, kelima, pola distribusi pendapatan masyarakat, keenam, pola keinginan masyarakat, tujuh, jumlah penduduk, dan delapan, proyeksi kondisi di masa mendatang. Nah, teori permintaan itu sendiri berbunyi semakin tinggi harga suatu produk, maka akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut. Atau kebalikannya, semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Nah, di teori permintaan di sini ada rumusnya yaitu Q sama dengan A dikurang B dikali dengan P. Nah, fungsi permintaan tersebut adalah di sini kita akan mengetahui hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang akan diminta. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan tersebut ada dua metode. Yang pertama adalah perhitungan matematis secara sederhana. Yang kedua, perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika. Nah, contoh di sini harga, di mana yang pertama itu 100, kemudian jumlah jumlah barang tersebut itu 20. Nah, kalau harganya 70, maka di sini jumlah barang tersebut adalah 40. Oke, di sini kita akan menghitung fungsi dari permintaan. Nah, langkah pertama kita akan mencari nilai B atau slope, di mana rumusnya untuk menghitung nilai B itu adalah slope sama dengan delta Q sama dengan delta P. Maka slope data di atas adalah 40 dikurang 20 bagi 70 kurang 100 sama dengan 20 dibagi min 30. Dan hasilnya adalah min 0,667. Langkah kedua, kita akan mencari nilai A. Nah, rumus untuk menghitung nilai A di sini adalah P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Sehingga P dikurang 100 dibagi 70 dikurang 100 sama dengan Q kurang 20 dibagi 40 kurang 20. Sehingga di sini P dikurang 100 sama dengan min 30 sama dengan Q kurang 20 per 20. Oke, kita lihat selanjutnya. Angkanya di sini kita akan melakukan substitusi. Ya, persilangan ya. Hasil persilangan. Nah, 20P dikurang 2000 sama dengan min 30Q ditambah 600. Kemudian 20P sama dengan min 2000 kita pindahkan ke sini. Jadi min 30Q ditambah 600 ditambah 2000. Nah, jadi 20P sama dengan min 30Q ditambah 2600. Sehingga P di sini kita bagikan ya 20. Jadi min 30
kita bagi 20, maka min 1,5 Ki ditambah 2.600 bagi 20 itu adalah 130. Terus min 1,5 Ki kita keluarkan di sini, kita ganti posisinya. 1,5 Ki sama dengan min P ditambah 130. Nah, Ki sama dengan di sini kita bagi ya 1,5 maka hasil min 0,667 P ditambah 86,667 sehingga atau Q sama dengan kita pindahkan 86,667 dikurang 0,667 P. Nah, interpretasi dari fungsi permintaan tersebut adalah perubahan penurunan harga sebesar 0,6667 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah permintaan sebesar 0,667. Ini kurva fungsi dari permintaan. Nah, jadi kalau misalnya ya jika ini tadi, ini dia P-nya 70, maka Q-nya 40, kemudian P-nya 100, maka jumlah barang yang dibeli adalah 20. Maka ini kita geser di sini ya, terbentuklah fungsi kurva permintaan. Baik. Nah, kita lanjut pergeseran kurva permintaan. Ya, di sini ada dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan itu karena adanya perubahan harga pokok. Nah, yang pertama, jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Nah, yang kedua, yaitu adalah jika harga produk tersebut mengalami penurunan, maka dampaknya adalah kurva permintaan agak bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. Jadi ini sesuai dengan hukum permintaan itu. Oke, yang kedua, perubahan pendapatan masyarakat. Nah, jadi ada dua kondisi yang menyebabkan kurva permintaan itu karena adanya perubahan pendapatan masyarakat. Yang pertama, jika pendapatan masyarakat semakin lama mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. Dan sebaliknya, yang kedua, jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Nah, kita lihat di sini, ini kurva demand yang pertama. Nah, di sini akibat penurunan dari jumlah barang yang diminta dan mengalami kenaikan harga, maka akhirnya kurvanya bergeser ke D1. Sedangkan yang D2 ya, sedangkan yang D1 di sini akibat dari turunnya harga menyebabkan jumlah permintaan produk itu bertambah. Oke, kita lanjut ke fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran di sini merupakan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, kita lihat dari harga pokoknya. Yang kedua, harga produk ya. Yang pertama itu harga produk. Yang kedua, harga produk yang bersifat dapat mensubstitusi. Yang ketiga, biaya produksi. Keempat, adanya teknologi yang akan digunakan. Jadi semakin baik teknologi, semakin canggih, maka semakin cepat untuk menghasilkan suatu produk tadi. Nah, itu berpengaruh juga dalam jumlah produk yang akan ditawarkan kepada si produsennya. Nah, yang kelima, jumlah produsen dan pedagang. Keenam adalah kebijakan perusahaan. Dan terakhir, ketujuh adalah kebijakan pemerintah itu.
Nah, untuk teori penawaran di sini, bunyinya adalah semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah produk yang akan ditawarkan produsen. Nah, sebaliknya jika semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Oke, rumus dari penawaran itu adalah Q sama dengan min A tambah B kali P. Oke, kita lihat di sini fungsi penawaran itu adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Nah, untuk menentukan fungsi penawaran tersebut ada dua metode. Nah, sama seperti dengan fungsi permintaan. Yang pertama yaitu perhitungan matematis secara sederhana. Dan yang kedua adalah perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika. Oke, nah di sini kita lihat contoh di mana harga pertama itu ada 80, kemudian jumlah barang pertama itu 25. Nah, kemudian di harga kedua itu 120 dan jumlah barang kedua itu ada 50. Maka di sini kita disuruh menghitung penawaran dari data tersebut. Oke, pembahasan yang pertama di sini kita mencari nilai B, ya langkah pertama. Maka di sini nilai B menggunakan slope sama dengan delta Q dibagi dengan delta P. Maka dapatnya di sini 50 dikurang 25 dibagi 120 kurang 80. Maka 25 bagi 40 dapatnya adalah 0,625. Oke, angka kedua adalah kita mencari nilai A. Nah, di sini P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Maka P kurang 80 sama dibagi 120 kurang 80, maka hasilnya adalah P dikurang 80 dibagi 40. Nah, kemudian yang Q kurang 25 dibagi 50 kurang 25, maka Q kurang 25 dibagi 25. Oke, selanjutnya kita perkalikan silang ya. Di sini 25P dikurang 2000 sama dengan 40Q dikurang 1000. Maka 25P sama dengan 40Q dikurang 1000 tambah 2000. Maka 25P sama dengan 40Q ditambah 1000. Jadi P sama dengan 1,6Q ditambah 40. Oke, kita keluarkan 1,6Q ini. Min 1,6Q sama dengan min P ditambah 40. Nah, Q sama dengan adalah 0,25P kurang 25. Jadi Q sama dengan min 25 tambah 0,625P. Nah, jadi interpretasi dari fungsi penawaran tersebut adalah perubahan peningkatan harga sebesar 0,25 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah penawaran itu sebesar 0,625. Oke, kita lihat grafik dari kurva penawaran. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, pergeseran kurva penawaran ini, ya, yang pertama adanya perubahan harga produk. Nah, perubahan harga produk ini dilihat dari dua kondisi, sehingga menggeser kurva penawaran ya, karena adanya perubahan harga produk. Nah, yang pertama, jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva penawaran bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk bertambah. Nah, yang kedua, jika harga suatu produk mengalami penurunan, maka sebaliknya kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. Oke, yang kedua adalah karena adanya perubahan biaya produksi. Nah, dua kondisi yang menyebabkan kurva penawaran akibat dari perubahan biaya produksi. Yang pertama, jika biaya produksi mengalami peningkatan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri disebabkan oleh jumlah penawaran produk itu berkurang. Nah, yang kedua,
Jika biaya produksi mengalami penurunan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan ya, sebaliknya. Ya, jadi menyebabkan jumlah penawaran produk itu akan bertambah. Nah, kita lihat ini. Nah, ini yang pertama S ya. Jadi semakin harganya tetap ya, penawarannya semakin bertambah ya. Ini kita lihat 150 ya. Terus tiba-tiba dia mengalami pergeseran dari jumlah barang yang ditawar akibat dari harga itu tadi ya, mengalami kenaikan. Oke, kita lanjut ke harga keseimbangan pasar. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam harga keseimbangan pasar. Yang pertama, harga suatu barang itu diperjualbelikan di pasar itu ditentukan oleh adanya permintaan ya, atau demand, dan penawaran atau supply. Nah, yang kedua, keadaan harga suatu produk di pasar itu terjadi keseimbangan jika penawaran dari produsen atau penjual itu sama dengan permintaan dari masyarakat. Oke, kita lihat di sini penentuan harga keseimbangan pasar itu yang pertama yaitu adalah kelebihan dari permintaan. Nah, di kondisi ini katanya jumlah permintaan masyarakat akan produk tersebut akan melebihi jumlah produk yang ditawarkan oleh si produsennya. Nah, ini yang pertama untuk menentukan harga keseimbangan pasar. Nah, yang kedua adalah keseimbangan di sini akibat dari jumlah permintaan masyarakat terhadap produk itu adalah sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh si produsen. Dan yang ketiga, adanya kelebihan penawaran. Nah, kelebihan penawaran ini disebabkan karena jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu melebihi jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk tadi. Oke, metode penentuan harga keseimbangan pasar di sini ada 3 metode. Yang pertama, pendekatan tabel, kedua pendekatan matematis, yang ketiga pendekatan kurva keseimbangan harga. Oke, kita lihat di sini dengan menggunakan pendekatan tabel. Nah, di sini kita lihat, nah ini harganya, ya ini harga, ini permintaan, kemudian ini penawaran. Nah, kemudian di harga 2.000, ya ini harga 1.000, permintaan 500 dan penawaran 350. Nah, di harga 2.000 permintaan itu mengalami penurunan 450 dan penawarannya mengalami kenaikan 375. Nah, di sini dikatakan adalah kelebihan permintaan. Nah, di harga 3.000 permintaan dan penawaran mengalami keseimbangan. Oke, kita lihat di sini di harga 4.000 permintaan 300 limpol, penawaran 425. Semakin naik harga di harga 5.000, permintaan menurun 300, sedangkan penawaran mengalami kenaikan 450. Untuk 6.000 harganya, permintaan makin menurun 250, sedangkan penawaran semakin naik 475. Dan terakhir di harga 7.000, permintaan menurun menjadi 200 dan penawaran mengalami kenaikan di 500. Maka di sini merupakan daerah kelebihan penawaran. Oke, kita lihat untuk pendekatan matematis ya dengan metode yang kedua. Yang pertama, bahwa Q sama dengan 1.200 kurang 25P. Itu persamaan dari permintaan. Kedua, persamaan dari penawaran kayak QS ya, ini ya QS, ini supply, ini demand, sama dengan min 30 ditambah 5P. Jadi untuk menandakan itu rumus dari persamaan supply itu ada min-nya di depan. Oke, kita di sini untuk menghitung harga keseimbangan pasar. Nah, QD permintaan sama dengan penawaran. Nah, 1.200 dikurang 25P sama dengan min 30 ditambah 5P. Oke, kita pindahkan yang 30 di sini, kita samakan penyebutnya.
di sini. Jadi 1.200 ditambah 30 sama dengan 25P ditambah dengan 5. Jadi dapat di sini 1.230 sama dengan 30P. Nah, nilai P ini kita keluarkan untuk mengetahui berapa sih price ya harganya. Jadi 1.230 ya, saya 1.330 dibagi 30 maka harganya price-nya itu adalah 41. Oke, udah dapat kita harga price-nya itu 41, maka di sini kita akan membuktikan. Di harga 41, maka di sini adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, ini persamaan permintaan tadi, 1.200 dikurang 25P. Maka 1.200 dikurang 25 dikali dengan P-nya tadi kita dapat 41, maka kita dapat, 1.200 kurang 1.025, maka dapat QD-nya permintaannya itu adalah 175. Nah, untuk QS penawarannya sama dengan min 30 ditambah 5P. Jadi min 30 ditambah 5 dikali 41, maka dapatnya adalah 175. Terbukti ya bahwa permintaan sama dengan penawaran, yaitu adalah 175. Nah, kita lihat ini kurva fungsi keseimbangan harga itu tadi. Nah, berada di sini. Nah, ini ya. Oke, sorry. Nah, ini dia. Kurvanya. Ya, ini letak di sini keseimbangan ya antara demand dan supply. Ya, ini dia tadi. Ini harga dan ini adalah baik. Sekian dan terima kasih pemaparan saya tentang topik kita hari ini. Nah, silakan para mahasiswa untuk menjawab forum diskusi. Nah, setelah Anda menjawab forum diskusi, itu merupakan bukti kehadiran Anda. Terima kasih semuanya, salam sehat dan semangat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.